Perkenalkan, kami dari kelompok 1A PTDA dengan anggota. Yang pertama ada Mas Raidin Muhammad Akil dengan NIM I041909. Yang kedua ada saya, Abdul Fandianto dengan NIM I04200004. Yang ketiga Agung Rugoho dengan NIM I042006. Yang keempat ada Agus Wiatno dengan NIM I042008. Yang kelima ada 011. Next. Untuk materi yang pertama ada dimensional measurement. Pengukuran adalah mengambil sebuah nilai input yang kemudian diubah menjadi nilai output yang dapat diamati. Ada dua macam pengukuran, yakni pengukuran dimensi, yaitu dimensional, dan pengukuran perpindahan dengan displacement. Next. Konstruksi kaliper ditunjukkan pada gambar 5.1 dan tampilan skala Vernier yang diperluas ditunjukkan pada gambar 5.2. Kaliper ditempatkan pada objek yang akan diukur dan penyetelan halus diputar sampai rahang pas dengan benda kerja. Peningkatan sepanjang skala primer adalah 0,25 inci. Skala anominus yang ditunjukkan digunakan untuk membaca hingga 0,001 inci atau 0,025 mm, sehingga memiliki 25 kelipatan yang sama, yakni 0,001 adalah 1/25 dari 0,025, dan panjang tebal 24/25 kali panjang kelulusan skala primer. Dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar 5.2, pembacaannya adalah 2.350 plus dalam kurung 14/25, yaitu 0,025 min 2.364 in. Next. Kaliper mikrometer ditunjukkan pada gambar 5.3 mewakili perangkat pengukuran yang lebih tepat daripada kaliper Vernier. Perangkat rektek pegas pada pegangan memungkinkan operator untuk mempertahankan kondisi seperti itu. Bila digunakan dengan benar, mikrometer dapat digunakan untuk pengukuran dimensi dalam jarak 0,001 in atau 0,0025 mm. Si mekanis perpindahan penunjuk atau pengikut untuk memastikan perpindahan dalam jarak sekitar 0,01 inci. Konstruksi indikator tersebut menyediakan rak roda gigi yang terhubung ke poros sensor perpindahan. Next. Untuk materi yang kedua yaitu gauge block. Mewakili standar dimensi industri. Mereka ketebalan blok ditentukan sesuai dengan toleransi berikut. Untuk gambar ada di bawah. Next. Blok pengukur tersedia dalam berbagai ketebalan yang memungkinkan untuk menumpuknya sedemikian rupa sehingga dengan satu set 81 blok. Dimensi apapun antara 0,1 dan 8.000 in dapat diperoleh dengan penambahan 0,001 in. Gaya tarik molekul. Pasnya yang tinggi. Blok pengukur sering digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi lainnya. Untuk pengukuran yang sangat tepat, mereka dapat digunakan untuk uji perbandingan dimensi langsung item mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu saya akan melanjutkan ke yang ketiga yaitu optical methods. Optical methods yaitu prinsip interferensi cahaya merupakan dasar yang digunakan untuk mengukur dimensi pada optical method.
Interferometer digunakan untuk kalibrasi block gauge dan standar dimensi lainnya. Instrumen optik yang biasanya digunakan yaitu mikroskop dan teleskop, termasuk transit surveyor konvensional yang digunakan untuk pengukuran jarak jauh. Nah, berikut lihat gambar di depan layar tersebut, yaitu yang A yaitu beam in fase dan yang B yaitu beam out fase. Nah, bisa lihat dari kedua tersebut dapat dijelaskan yaitu pertimbangkan dua set sinar cahaya yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Dalam gambar A, dua balok berada dalam fase sehingga kecerahan pada titik P ditambah ketika mereka berpotongan. Dalam gambar B, balok keluar dari fase dengan setengah panjang gelombang sehingga pembatalan diamati. Dan gelombang cahaya dikatakan mengganggu satu sama lain. Efek pembatalan disebabkan oleh memungkinkan dua gelombang cahaya dari satu sumber untuk melakukan perjalanan di sepanjang jalur dengan panjang yang berbeda. Ketika perbedaan jarak adalah kelipatan integral dari X wave, akan ada penguatan gelombang. Sementara akan ada pembatalan ketika perbedaan jarak adalah kelipatan aneh dari setengah panjang gelombang. Nah, yang gambar kedua yaitu penerapan prinsip interferensi dari gambar yang pertama dan kedua tadi. Nah, gambar yang pertama tadi. Nah, yaitu sinar cahaya paralel dari A dan B diproyeksikan pada piring dari sumber collimating yang sesuai. Jarak pemisahan antara piring D diasumsikan cukup kecil. Balok yang dipantulkan A memotong balok B yang masuk pada titik P. Karena balok reflected telah melakukan perjalanan lebih jauh dari balok B dengan jarak 2D. Itu akan menciptakan gangguan pada titik P jika jarak inkremental ini adalah kelipatan aneh dari X per 2. Jika jarak adalah kelipatan lambda per 2, balok dapat dipantulkan dengan balok B dengan demikian untuk 2. D lambda per 2, 3A lambda 3A per 2, dan layar S tidak akan mendeteksi cahaya yang dipantulkan. Garis atau wilayah gelap disebut pinggiran dan perubahan jarak pemisahan antar posisi dua pinggiran sesuai dengan garis atau wilayah gelap disebut pinggiran dan perubahan pemisahan pada garis tersebut disebut dengan yaitu menggunakan di samping kanan bawah ini delta dari 2D sama dengan lambda per 2. Yang ketiga yaitu berikut gambar ketiga yaitu schematic of interferometer, yaitu cahaya monokromatik dari sumbernya dikumpulkan oleh lensa L ke pelat splitter S2 yang merupakan cermin setengah pergerakan yang memantulkan setengah cahaya ke arah cermin M yang datar sehingga optik dan memungkinkan kesalahan ketik setengah lainnya ke arah benda kerja W. Interferometer terutama digunakan untuk kalibrasi block gauge dan aplikasi lain di mana pengukuran dimensi absolut yang sangat tepat diperlukan. Nah, berikut lihat tabel di bawah ini, yaitu ada wavelength, wavelength atau dengan source-nya helium tahun 86, merkuri 1 sebenarnya dan sodium. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam equation yang 5.1 atau yaitu yang di atas tadi, panjang gelombang sumber cahaya monokromatik akan mempengaruhi jarak pinggiran. Nah, pada tabel 5.1 mencantumkan panjang gelombang dari beberapa sumber cahaya umum dan interval pinggiran setengah panjang gelombang core. Nah, berikut yaitu contoh soalnya, yaitu panjang gelombang adalah 5.460 ampere. Cahaya ini disusun dan diarahkan ke dua permukaan miring seperti yang ditunjukkan pada gambar kedua tadi. Salah satu ujung permukaan berada dalam kontak yang tepat antara titik dan jarak 3000 dalam 5 pinggiran interferensi yang diamati kembali. Hitung jarak pemisah antara dua permukaan dan sudut kemiringan pada posisi ini. Nah, solusinya yaitu 5 garis pinggiran sesuai dengan lambda per 2, 3 lambda per 2, sampai 9 lambda per 2, yaitu untuk garis pinggiran kelima. Yaitu dengan rumus 2D sama dengan 9 lambda per 2. Lalu kita bisa melihat untuk mencari lambda, yaitu lambda sama dengan 5.460 dikali 10 pangkat 8 cm sama dengan 2,15 kali 10 pangkat 5 inci, dan dengan D sama dengan 9/4 dikali 2,15 dikali 10 pangkat 5
yaitu dengan 48,4 mikroinci, dan dengan angle-nya yaitu flux sama dengan tan min 1 dikali 48,4 kali 10 pangkat min 6 per 3000, yaitu 48 sama dengan 48,4 kali 10 pangkat min 6 per 3000, yaitu sama dengan 16,1 kali 10 min 6 radian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat ada pneumatic displacement gauge. Nah, untuk pneumatik sendiri berarti adalah pengaplikasian udara bertekanan sebagai media kerjanya dan sebagai kendali pada aplikasi industri. Maksudnya pengendali kerjanya tadi. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem udara yang masuk dengan tekanan konstan pada tabung. Terdapat perubahan tekanan yang disebabkan adanya bedanya ukuran orifice D1 dan outlet atau saluran keluar pada D2. Dengan demikian, pengukuran tekanan ini juga dapat dikatakan sebagai indikasi jarak pemisahan X, yaitu jarak antara workspace dan tabung, dengan aliran volumetrik melalui lubang, yang dapat dinyatakan permasalahannya sebagai Q sama dengan CA akar delta P, di mana C adalah discharge coefficient, yang A adalah flow area of the orifice, delta P merupakan pressure differential across the orifice. Nah, karena terdapat dua lubang, yaitu lubang yang dibentuk oleh pembatas aliran outlet dan benda kerja, maka untuk lebih mudahnya kita sebut sebagai area lubang pertama A1 dan area lubang kedua A2, sehingga dapat kita nyatakan rumus yang tadi menjadi Q sama dengan C1A1 akar P1 min P2 sama dengan C2A2 akar P2 min PA, di mana PA merupakan tekanan dengan asumsi konstan, tetapi dapat diatur ulang untuk menyatakan R, di mana R itu sama dengan P2 min PA dibagi P1 min PA, sama dengan 1 per 1 plus dalam kurung A2 bagi A1 tutup kurung kuadrat, dengan asumsi bahwa pelepasan koefisien C1 dan C2-nya adalah sama. Sehingga area aliran A untuk A1 dan A2-nya itu menjadi A1 sama dengan PD1 kuadrat per 4, untuk A2-nya sama dengan PD kuadrat dikali X. Dengan demikian, dapat kita lihat juga bahwa terdapat hubungan antara rasio tekanan atau R dan perbandingan benda kerja atau X, bahwa R itu sama dengan 1,10 dikurang 0,5 dikali A2 dibagi A1. Nah, di rentang tersebut hubungan antara R dan rasio area A2 dibagi A1 sangat mendekati linear untuk rentang 0,4 kurang dari R kurang dari 0,9. Sehingga dapat dinyatakan R-nya itu sebagai R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1,10 dikurang 2,0 dikali D2 per D1 kuadrat dikali X pada rentang 0,4 kurang dari R kurang dari 0,9. Nah, untuk penerapannya, pneumatic displacement gauge ini diterapkan sebagai pengukuran perpindahan steady state sebagai sensor dinamis dalam hubungannya dengan sirkuit fluidik. Dengan menerapkan teknik gangguan berkala pada suatu debit dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal persegi sebagai sinyal periodik yang nantinya akan dianalisis. Nah, yang kelima ada area measurement. Area measurement atau pengukuran luas ini sangat banyak digunakan, yaitu untuk yang pertama integrasi fungsi untuk menentukan area di bawah kurva, lalu untuk analisis plot data eksperimen yang semuanya bergantung pada pengukuran area bidang. Yang ketiga, penentuan grafis dari area plot survei peta. Selain itu, pengukuran luas juga dapat dilakukan pada bentuk yang tidak beraturan dengan cara menetapkan garis terpanjang melalui pusat daerah, lalu dibuat baris-baris yang tegak lurus terhadap garis tengah dengan NS, yaitu jumlah garis yang akan bergantung pada seberapa tidak teraturnya bentuk daerah yang mungkin dibuat. Nah, semakin tidak teratur, maka semakin lebih banyak garis lurus yang harus ditarik. Lebar area tersebut dihitung dari panjang rata-rata semua garis, serta luas yang dihitung juga sebagai persegi panjang.
Seperti contoh pada gambar di samping ini, terdapat area luas yang tidak beraturan, di mana formulanya itu adalah A sama dengan A kali B, di mana A merupakan jarak antara A dan B, panjang A sampai B sini, dan B-nya merupakan rata-rata panjang semua garis yang vertikal ini, dari A aksen sampai J. Sebagai contoh untuk ukuran A aksen ini sampai ini adalah 10 feet, sampai J sama dengan 8 feet. Totalnya jadi 186 feet. Lalu dari situ kita dapat tahu bahwa jarak A-nya sama dengan 128 feet. Dengan B sama dengan 18,6 feet. Itu didapat dari 186, yaitu penjumlahan semua 10 data dibagi banyaknya data, yaitu 10. Jadi 186 dibagi 10, jadi 18,6 feet. Lalu untuk A-nya ini adalah luasannya, di mana A kali B, jadi hasilnya itu 2380 dikali 8 square feet, yang didapat dari 128 dikali 18,6. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan the planimeter, a device of historical interest. Planimeter adalah perangkat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk pengukuran luas bidang. Untuk gambar pertama dijelaskan oleh persamaan 5.11, 5.12, dan 5.13. 5.11 A sama dengan setengah L kuadrat integral d theta plus LR integral cos beta dt plus setengah R kuadrat integral dt. Untuk 5.12 seperti pada gambar, dan 5.13 pada gambar juga. Untuk gambar selanjutnya dijelaskan oleh persamaan 5.9 dA sama dengan setengah L kuadrat d theta plus LR cos beta dt plus setengah R kuadrat dt. Untuk 5.10 ds sama dengan A d theta plus R cos beta dt. Selanjutnya ada graphical and numerical methods for area measurement atau perhitungan luas area menggunakan metode grafis dan numerik. Jika kita ingin mengukur suatu bidang tertentu, maka cara yang paling mudah adalah dengan menempatkan bidang tersebut ke dalam suatu skala kecil kotak-kotak misalkan. Jadi kita hanya menghitung berapa jumlah kotak yang berada dalam bidang tersebut. Ini merupakan cara yang paling mudah dalam melakukan pengukuran luas. Namun beberapa soal itu kan terkadang menggunakan bentuknya kan tidak beraturan, seperti pada gambar itu segi 6 tidak beraturan. Nilai untuk menentukan jumlah kotaknya itu kan akan sulit, seperti ada yang bagian atas itu kan sangat sedikit, maka kita tahu luasnya itu berapa. Dan tidak jarang pula ditemukan soal bahwa jumlah atau bentuk grafiknya itu lengkungan, sehingga sangat sulit untuk ditentukan jumlah kotak tersebut. Oleh karena itu, seperti yang setelah kita pelajari, untuk menentukan suatu luas tertentu, maka kita integralkan nilai kurvanya terhadap sumbu X-nya. Misalkan ini ya, ada suatu kurva dari kurva Y terhadap sumbu X, maka untuk menentukan luas di bawah kurva tersebut, kita hanya perlu mengintegralkan integral Y dx. Untuk batasnya itu tergantung persoalan yang diminta. Misalkan sampai ke N, maka integral dari 0 sampai ke N. Untuk dapat menentukan ini tuh sebetulnya kita menggunakan pendekatan seperti yang gambar di bawah itu kan pendekatan dengan persegi panjang, atau dirumuskan dengan delta AI atau satu persegi panjang itu sama dengan YI delta X, atau tinggi dari persegi panjang tersebut dikali dengan berapa jarak dari nilai X-nya, atau XI plus 1 min XI. Misalkan untuk yang pertama ya, itu kan Y ini berarti Y1. Kemudian untuk nilai delta X-nya itu berarti X1 min X0. Maka kalau misalkan kita sudah menentukan semua jumlah persegi panjangnya, untuk menentukan luas di bawah kurva tersebut, kita hanya perlu untuk menghitung total dari jumlah delta AI ini atau jumlah persegi panjang tersebut.
Namun, seperti yang kita lihat pada gambar, di situ kan terdapat ada space kosong yang cukup besar. Seperti di A2 ke A3 itu kan ada jaraknya, kemudian ada yang kelebihan itu. Maka lebih baik digunakan pendekatan yang lain seperti pendekatan trapesium. Pendekatan trapesium ini tentunya lebih presisi karena jumlah yang kurang-kurang itu lebih sedikit atau punya lebih itu lebih sedikit daripada yang persegi panjang. Terus jumlah trapesium itu seperti sebelumnya seperti sama ya, itu menentukan luas trapesium, satu trapesium dulu, atau biasanya kan dirumuskan dengan A plus B bagi 2 kali tinggi. Pada soal atau persoalan ini itu tingginya itu diasumsikan dengan panjang dari perubahan nilai X, dan A plus B-nya itu merupakan nilai tinggi Y1 dan Y2, atau dirumuskan dengan AI sama dengan YM tanda kurung atau dikali dengan XI plus 1 min XI sama dengan delta X dikali YI plus 1 ditambah YI per 2. Untuk menghitung jumlah ataupun luas total dari fungsi Y ini, maka kita gunakan A sama dengan integral TA atau jumlah dari AI. Untuk nilai ini tuh digunakan setiap satu trapesium, namun ada juga rumus yang menggabungkan 3 titik langsung membentuk kurva. Namun untuk rumus yang berada di bawah ini tuh 3 titiknya itu memiliki jarak delta X yang harus sama, berbeda dengan nilai yang di atas tadi, itu delta X-nya boleh berbeda. Untuk rumus yang di bawah itu biasanya dituliskan dengan A delta X per 3 sama dengan delta X per 3 dikali Y0 ditambah YN ditambah sigma dari I sampai N-1 YI dikali 3 plus min 1 pangkat I plus 1. Nilai I itu bukan imaginary tapi jumlah keberapa. Misalkan I ketiga berarti baris ketiga berarti I-nya sama dengan 3. Untuk contoh soalnya, misalkan gambar yang pertama tadi ya, kita diketahui itu koordinatnya dan kita disuruh untuk menentukan luas dari koordinat spot yang membentuk suatu bangun. Misalkan di sini tuh membentuk bangun heksagonal atau segi 6 tak beraturan. Kita ketahui koordinatnya itu untuk SI pertama itu 0,7, kemudian 14,10, kemudian 58,106, 96,64 yang keempat ini, kemudian 74,20 ada di bawah, kemudian yang paling bawah itu 30,10 dan yang terakhir ada 0,7. Untuk menentukan ini tuh kita tentukan trapesiumnya dulu. Misalkan untuk yang pertama ya, berarti kan dari titik pertama ke titik kedua itu kita tentukan dulu nilai dari luasannya, atau dirumuskan dengan A plus B bagi 2 kali tinggi atau Y1 tambah Y2, nanti hasil 170 dibagi 2 jadi 85 dikali 14, nanti hasilnya itu 1190 atau 1190. Kemudian untuk trapesium yang ketiga itu berarti dari titik 2 ke titik 3. Itu kan berarti kan ini jumlah dari Y1, Y2 tambah Y3, 106 ditambah 100, nanti dibagi 2 menjadi 103 dikali 44, nanti hasilnya 4532. Dan ditotalkan dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga itu merupakan titik 3 dan titik keempat. Itu merupakan sama seperti tadi, Y1 tambah Y2 dibagi 2 dikali delta X. Namun perlu kita ingat untuk trapesium pertama dan kedua dan ketiga itu nilainya positif. Namun untuk trapesium yang ke-4, ke-5, dan ke-6 itu nilainya negatif karena kita diminta untuk menentukan luas dari segi 6 ini. Sedangkan untuk yang berada di titik ke-4 dan ke-5 itu nanti hasilnya akan memotong dan sehingga nanti hasil itu dikurangi. Nanti ketemu hasil dari jumlah AI atau jumlah setiap trapesium itu nanti 6168. Itu pakai rumus yang biasa ya, A plus B bagi 2 kali tinggi. Namun kalau misalkan teman-teman bertanya, kalau misalkan kita diketahui 6 titik, mengapa gambarnya itu berbentuk
segi 6 bisa kan, kalau misalkan kita membuat menjadi suatu kurva yang melengkung, iya bisa. Namun untuk cara ini tuh lebih kompleks ya, seharusnya kita harus mengetahui fungsi dari Y ini atau fungsi dari kurva ini. Tidak bisa menggunakan rumus yang 3 titik itu walaupun nanti membentuk suatu kurva, karena untuk nilai A sama dengan delta X per 3 ini itu nilai delta X-nya harus sama setiap titik. Nah, pada soal ini kan delta X-nya berbeda-beda sehingga rumus ini tidak bisa digunakan. Masuk ke surface area. Permukaan 3 dimensi dengan permukaan dijelaskan oleh fungsi Z sama dengan F, X, Y, dan luas permukaan diberikan dalam persamaan di bawahnya. Z adalah perubahan inkremental dalam X dan Y. Perubahan nilai X dan Y dilambangkan sebagai delta X dan delta Y. Dan nilai Z dilambangkan dengan Z dengan N mengacu pada kenaikan X dan P mengacu pada kenaikan Y. Dari pernyataan sebelumnya didapatkan perkiraan nilai sebagai berikut, sehingga persamaan integral diganti menjadi A sama dengan sigma P, sigma N, ZPN plus 1 min ZPN per delta X kuadrat plus ZPN ZP plus 1N min ZPN per delta Y kuadrat plus 1. Lalu kurung tutup pangkat setengah delta X dan delta Y. Luas permukaan dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan numerik tersebut.